Namaku Raka. Usia 27. Dan aku bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib, sampai aku pulang ke desa ibuku, Tirta Langit, dan melihat sepupuku Arga berdiri di tepi sungai dengan wajah penuh lumpur, padahal dia sudah hilang 3 minggu. Aku dibesarkan di kota, tapi setiap liburan kecil dulu, aku dan Arga sering bermain di Tirta Langit. Ada satu tempat yang dulu selalu dilarang kami dekati, Sungai Gelap, begitu orang-orang menyebutnya. Tapi nama aslinya, yang tak pernah disebut sembarangan, adalah Sungai Pemanggil. 3 minggu lalu, Arga hilang saat sedang memancing di tepi sungai itu tanpa jejak. Hanya ditemukan sandal dan tasnya. Pihak desa menutup kasusnya sebagai hilang karena tenggelam. Tapi mayatnya tak pernah muncul. Sampai malam itu, saat aku turun dari bus tua dan berjalan kaki menuju rumah peninggalan kakek di desa, aku melihat sosok berdiri di tepi sungai. Kusut, kurus, dan kepalanya sedikit miring. Waktu aku panggil namanya, dia menoleh dan tak punya bola mata. Hanya rongga hitam dan senyum kecil seperti dicungkil dari pipi. Aku berlari. Tapi sejak malam itu, aku tahu, aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah tua kakekku berdiri di ujung dusun. Aroma kayu lembab, debu, dan dupa masih menyelimuti ruangannya. Ibu bilang dulu rumah ini pernah dijadikan tempat menyimpan orang yang kerasukan saat zaman dulu. Dinding dapurnya bahkan masih penuh coretan mantra Jawa kuno. Aku bertemu Bu Sari, tetangga kami yang dulu sering jaga aku waktu kecil. "Jangan ikut-ikut, Nak Raka," katanya, menggenggam tanganku dengan erat. Yang hilang di sungai itu bukan hanya Arga. Sudah 8 sejak tahun lalu. Dan yang dilihat kembali bukan manusia. Aku bertanya, "Apa maksud ibu?" Dia menggigil, lalu berbisik, "Sungai itu bukan sekadar sungai. Ia adalah jalan para arwah yang tidak diterima bumi. Tempat mereka yang dikutuk. Tapi sekarang mereka sudah dipanggil kembali." Malam pertama, aku tidur di kamar lama Arga. Masih ada posternya, mainan lamanya, dan tumpukan buku catatan. Dan di antara tumpukan catatan itu, aku menemukan satu jurnal kecil bertuliskan tangan Arga. Aku akan coba ritual pemanggilan. Jumat Kliwon ini mereka bilang bisa lihat arwah, tapi aku mau lihat kebenarannya. Kalau aku tidak balik, jangan pernah panggil nama kalian di sungai ini. Aku serius, kata Arga dalam catatan jurnal kecilnya. Dadaku langsung dingin, jurnal itu dicoret cepat dan terburu-buru. Beberapa halaman bahkan sobek, seperti disobek paksa. Dan yang lebih aneh, ada lembaran daun kering di dalamnya, dengan simbol melingkar yang samar, seperti simbol sesajen. Aku tak bisa tidur saat malam itu. Hari kedua aku menemui Pak Darmo, dukun tua desa yang terkenal bisa berbicara dengan yang tak kasat mata. Rumahnya penuh asap kemenyan dan bau belerang. "Arga tidak hilang, Raka," katanya sambil menaburkan abu di atas api. "Dia digunakan sebagai pemanggil pertama. Setiap beberapa generasi, sungai itu harus diberi penunjuk jalan agar arwah yang tersembunyi bisa naik ke permukaan. Kalau tidak, mereka akan datang sendiri." Aku menelan ludah. "Naik ke permukaan?" Pak Darmo mengangguk. "Mereka butuh tubuh baru, dan kalau tak diberi, mereka akan mengambil milik siapa saja yang berani menatap air terlalu lama." Malam kedua, aku kembali ke sungai, aku berdiri di tempat terakhir Arga terlihat. Kabut menggantung di atas air seperti kain putih terbakar. Dan entah mengapa, aku menyebut namaku sendiri. 3 kali, "Raka. Raka. Raka." Tapi dari tengah sungai, muncul gelembung besar dan perlahan suara tawa, tawa kecil. Lalu membisikkan, "Kau memanggil kami, sekarang kami tahu siapa kau, dan kami lapar. Raka, kau akan jadi pintu berikutnya." Aku terhuyung mundur, menjatuhkan senter ke lumpur.
Di air, ku melihat bayangan Arga, tersenyum, dengan kepala terbalik dan kulit robek dari telinga ke dagu. Dan saat aku kabur kembali ke rumah, aku tahu ini baru permulaan. Keesokan harinya, Bu Sari meninggal, ditemukan tengkurap di kamar dengan kulit wajah terkupas bersih, seperti disayat pisau. Tapi tidak ada luka lain. Di dinding kamarnya, seseorang, atau sesuatu, menulis dengan darah. Dia melihat dia harus diam, dan malam ketiga, aku tak sendirian lagi di rumah, ada suara langkah di loteng, padahal tak ada siapapun. Kipas berputar sendiri, dan air dari kamar mandi mengalir deras. Tapi ketika aku ke sana, kulihat bekas telapak tangan anak kecil di cermin dan aku sadar. Sungai itu tidak lagi menunggu dipanggil. Ia mulai memanggil balik. Aku tidak tidur malam itu. Suara langkah di loteng tak berhenti. Ketika kuintip melalui celah, aku melihat bayangan kecil merangkak cepat di balik balok kayu tua. Bukan tikus. Gerakannya terlalu cepat dan terlalu senyap. Pagi harinya, aku mulai memeriksa isi jurnal Arga lebih dalam. Di bagian tengah buku, terselip kartu memori kecil. Dan saat kupasang di laptop tua, hanya ada satu file video, rekaman berdurasi 6 menit 43 detik. Aku menekan tombol play. Video pun dimulai. Gambarnya bergetar. Arga tampak berdiri di tepi sungai, malam hari. Hanya disinari cahaya senter. Ia mengenakan kain hitam, di lehernya kalung anyaman janur dan koin. Di tangannya, seikat daun kering dan satu kendi kecil tanah liat. Hari ini, aku akan memanggil mereka, kata Arga ke kamera. Seperti yang ditulis Pak Terusdi di buku tua itu. Kalau berhasil, aku bisa lihat nenek. Ia menyalakan dupa, lalu menyiramkan air kendi ke tanah. Tiba-tiba suara bergema dari kejauhan. Ada tertawa anak-anak. Suara perempuan menyanyi. Terlalu nyaring. Kamera bergetar. Arga menoleh panik, lalu layar menjadi hitam dan suara terakhir yang terekam. Mereka datang, mereka melihatku. Dan video pun berakhir. Aku mematung, jantungku berdetak kencang, aku menatap layar kosong, dan untuk sesaat, pantulan wajahku di layar terlihat tersenyum meski aku tak sedang tersenyum. Aku tunjukkan video itu ke Pak Darmo, wajahnya pucat. Itu bukan sekadar rekaman, Raka. Itu adalah jembatan. Video itu adalah bentuk baru dari cermin. Dan siapapun yang menontonnya terlalu sering, bisa terbuka jiwanya. Terbuka, untuk dimasuki. Aku merasa mual. Tapi masih ada satu tempat lagi yang perlu aku kunjungi, yaitu perpustakaan tua desa. Di sana, aku mencari buku yang disebut Arga dalam videonya. Butuh waktu lama, tapi akhirnya kutemukan sebuah buku bersampul kulit tua, berjudul Gerbang ke Dalam Air, Tradisi Leluhur Tirta Langit. Halaman-halamannya lapuk, tapi isinya seperti manuskrip ritual zaman kerajaan. Ada bagian yang membuatku gemetar, sungai ini adalah tempat perjanjian darah. Tiap 7 turunan, gerbang harus dibuka, dan jiwa harus dipanggil. Mereka yang memanggil harus siap digantikan, dan di marin halaman terakhir, ada coretan tinta merah. Arga sudah membuka. Sekarang, Raka harus menutup. Malam itu, aku kembali ke sungai sendirian, langit merah gelap dan berkabut. Di tepi sungai, aku duduk diam dan untuk pertama kalinya, air sungai bergerak sendiri, suatu bayangan muncul, wajah anak-anak, perempuan tua, pria berjubah. Semua mengambang, menatap ke atas, ke arahku. Lalu dari tengah air, dengan perlahan Arga muncul, tapi ia kini mengenakan pakaian tua dari masa kolonial. Bajunya berlubang seperti tertembus peluru. Matanya kosong. Tapi mulutnya tersenyum kecil. Raka, kau datang. Sungai sudah membawaku pulang. Tapi aku tidak sendiri. Ia menunjuk ke arahku.
dan dari dalam air, satu persatu tubuh mulai merangkak naik. Aku mundur lalu terpeleset. Kamera yang kubawa jatuh ke lumpur. Salah satu dari mereka berbisik, kami adalah yang dipanggil. Kau adalah penutup. Dan penutup harus dibuka. Dari dalam. Aku pun pingsan. Ketika terbangun, aku sudah berada di rumah. Pak Darmo duduk di sampingku. Kau beruntung belum ditarik ke dalam. Tapi waktu kita tinggal sedikit. Ia menunjukkan peta kuno desa. Di dasar sungai, ada batu segel. Dulu diletakkan oleh leluhurmu. Tapi setelah Arga membangkitkan mereka, segel itu mulai retak. Kita harus turun ke dasar sebelum gerbang terbuka sepenuhnya. Malam itu, saat aku mencoba tidur, ada air menetes dari langit-langit. Padahal kamarku ada di lantai bawah. Dan saat kulihat ke atas, seorang anak kecil menatapku dari langit-langit, berjalan terbalik, seperti seekor laba-laba, menuju tempat tidurku. Malam itu, aku tidur sambil memegang keris kecil peninggalan kakek. Tapi tidak ada senjata yang bisa melawan apa yang menatapmu dari balik air. Pagi harinya, Pak Darmo membawaku ke rumahnya. Ia menyalakan dupa hitam dan menaburkan garam ke tanah sebelum menggambar simbol di lantai kayu. Kita akan menyelam hari ini. Mencari batu segel. Tapi jangan pikir ini seperti menyelam di laut. Dasar sungai ini bukan milik dunia ini lagi. Aku hanya mengangguk. Wajahku pucat. Tanganku gemetar. Tapi aku tahu, kalau tidak sekarang, pintu itu akan terbuka sepenuhnya. Kami bersiap. Pak Darmo membawa kantong kulit berisi serbuk penutup jiwa, semacam campuran garam, belerang, dan kelopak kembang 7 rupa. Aku membawa kamera kedap air. Kami turun ke dermaga bambu tua. Airnya begitu tenang. Dan warnanya, hitam kehijauan seperti genangan darah yang membeku. Kami menyelam detik pertama di bawah permukaan, semuanya membeku. Air di sungai ini dingin seperti es, walau cuaca di atas 30 derajat. Pandangan hanya 2 meter ke depan. Dan di sekitarku bayangan, bukan ikan maupun batu yaitu bentuk manusia, melayang di kedalaman, dan matanya membuka satu persatu. Pak Darmo memberi isyarat. Kami menyelam lebih dalam, ke tempat yang dipercaya sebagai pusat pusaran sungai. Di sana, dasar sungai berubah. Bukan lagi lumpur atau pasir, tapi lantai batu. Seperti kuil tua yang terkubur, dan di tengahnya, batu hitam sebesar peti mati. Batu itu berdenyut, seperti daging hidup. Pak Darmo mulai menaburkan serbuk. Aku menyalakan kamera, tapi layar jadi buram. Di balik lensa, aku melihat bayangan Arga berdiri di balik batu, tapi Arga bukanlah satu-satunya. Di belakangnya, puluhan ratusan sosok dengan wajah hancur mulai merayap dari dinding sungai. Mereka tidak berenang, mereka meluncur di dalam air seperti ditarik tali, membuka mulut lebar-lebar, mata melotot, dan suara mereka terdengar di dalam kepala kami. Jangan tutup, kami sudah mencium dunia kalian, kami lapar, kalian sudah memanggil, kalian harus menerima. Pak Darmo berteriak dalam air, suara tak keluar tapi mulutnya berbuih darah. Tubuhnya tersentak, dan tangannya tertarik oleh makhluk bertaring dari balik batu. Aku mencoba menariknya, tapi air mendadak berubah keruh dan bau amis seperti darah mengelilingi kami. Dari batu itu muncul cahaya merah dan suara teriakan, ratusan, seperti dari zaman perang. Aku panik, aku menekan benda apapun yang ada di sabukku, termasuk serbuk penutup jiwa, dan menyebarkannya ke arah batu. Lalu semuanya menjadi gelap, aku terbangun di tepi sungai dengan basah kuyup sendirian. Pak Darmo hilang. Tapi anehnya, di tanganku,
Ada kepingan batu segel yang retak dan di sekelilingku tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Sungai kembali diam. Aku kembali ke rumah, dan di sana sudah ada 3 warga desa menungguku. Wajah mereka tegang. Mereka tahu apa yang terjadi. Salah satunya, seorang perempuan tua dengan kain putih dan mata tertutup kain kafan, berkata, "Kau sudah memindahkan segel itu ke dalam tubuhmu. Nak Raka, kini kau bukan penutup. Kau adalah gerbang itu sendiri." Sejak saat itu, aku mulai mendengar suara air di dalam telingaku. Bahkan saat tidak ada sungai di dekatku. Bayangan mulai muncul di kaca, di lantai, di kamar mandi. Dan malam itu, aku bermimpi tentang dasar sungai Arga duduk di sana, memegang segel yang rusak. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh tanpa kepala berputar seperti pusaran. Lalu dia berkata, "Kau pikir bisa menutupnya? Kau bukan penutup. Kau pembuka." Dan mereka sudah lewat. Keesokan harinya, 4 orang desa hilang. Ditemukan hanya kulit mereka, tergantung seperti boneka isi kapas. Dan di lumpur pinggir sungai, terlihat bekas kaki manusia dan bekas tangan keempatnya. Sudah 3 hari sejak aku keluar dari sungai. Tubuhku gemetar tiap malam, dan saat aku berkaca, mataku terlihat lebih gelap. Seperti genangan lumpur yang menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Tapi bukan hanya tubuhku yang berubah, desa Tirta Langit pun ikut berubah. Tidak ada ayam berkokok di pagi hari, tak ada suara anak-anak bermain, dan yang paling sunyi adalah sungai. Ia tak lagi mengalir, hanya bergetar, seperti air ketakutan. Hari itu, aku didatangi Mbah Sunar, sesepuh desa yang dulu hampir tidak pernah keluar rumah. Ia datang dengan langkah tertatih, membawa satu kotak kayu kecil yang ditutupi kain putih penuh bercak darah kering. Ia tidak langsung bicara, ia menatapku lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Lalu katanya pelan, "Batu itu, sekarang hidup di dalammu. Tapi gerbang tidak akan tetap tertutup tanpa tumbal. Setiap kali kau mencoba menahan mereka, seseorang di desa ini akan dipanggil sebagai gantinya." Aku tidak mengerti, apa maksud Mbah? Tumbal untuk siapa? Mbah Sunar mengangguk ke arah sungai. Untuk mereka yang terendam, yang tidak tidur, yang dulu dikurung oleh leluhur kita karena pernah mencoba membuka dunia mereka ke permukaan. Malam itu warga pertama tewas secara mengenaskan. Namanya Pak Andi, pemilik warung kelontong kecil di ujung desa. Ia ditemukan menggantung di belakang tokonya, tapi bukan tali yang membuatnya tergantung melainkan kulitnya sendiri melilit leher dan tubuhnya seperti tali. Wajahnya membiru, matanya hilang dan di lantai warungnya tertulis dengan darah. Bukan aku yang memanggil, tapi dia yang menyimpan gerbang di tubuhnya. Warga gempar, tapi anehnya, tidak ada yang menyalahkanku. Mereka hanya menatap, penuh ketakutan, bahkan Ibu Sari, yang dulu begitu baik padaku, kini mengunci pintunya rapat-rapat saat aku lewat. Aku kembali membaca jurnal Arga, ada satu halaman yang belum kulihat diselipkan di balik sampul. Tulisan tangannya gemetar, tercoret sebagian, seolah ditulis dalam keadaan kesurupan. Dalam tulisannya, gerbang bukan hanya jalan keluar mereka, tapi juga jalan masuk untuk sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Makhluk dari masa sebelum manusia tahu cara berdoa. Dia akan butuh pembuka dan juga penjaga. Dan penjaga harus menumbalkan nyawanya sendiri. Hari ketiga, 2 anak kecil hilang. Namanya Nino dan Sari. Mereka terakhir terlihat bermain di pinggir sungai meski sudah dilarang. Ibunya meraung. Para warga mencari, tapi hanya menemukan sebuah boneka kecil dengan rambut manusia asli dan kepala ayam tertusuk di tengahnya. Saat ku buka mulut boneka itu, aku menemukannya penuh pasir basah dan gigi anak-anak. Malam keempat, aku bermimpi buruk. Aku berada di dasar sungai lagi. Tapi kali ini, bukan hanya bayangan. Aku melihat diriku sendiri duduk bersila, mata kosong,
dan tubuhku penuh ukiran simbol. Di depanku ada altar, dan di atasnya ada seorang wanita. Tangannya terikat, mulutnya disumpal lumpur. Dan diriku di mimpi itu berkata, satu darah harus dibayar. Kalau tidak, mereka akan memilih sendiri. Aku terbangun dengan tangan penuh lumpur dan kuku patah, seolah tadi malam aku menggali sesuatu. Di halaman belakang rumah, aku menemukan lubang kecil, dan di dalamnya, kepala ayam hitam tanpa badan dan masih hangat. Aku tidak tahu siapa yang mengorbankannya. Aku, atau makhluk yang kini tinggal di dalamku? Hari kelima. Mbah Sunar mati. Tapi anehnya, ia tidak tewas dengan tragis. Yang tersisa di rumahnya hanya kotak kayu yang dulu ia bawa kini terbuka. Isinya cermin kecil retak, segenggam rambut putih, dan selembar surat. Surat itu ditujukan padaku. Raka, jangan tunggu mereka datang padamu. Datangi mereka dulu. Kau hanya bisa menahan gerbang jika tahu nama yang pertama kali dibuka. Arga bukan awalnya. Sungai ini sudah menyimpan banyak kunci. Tapi hanya satu yang bisa menutup dari dalam. Dan kau harus ke tempat paling ujung, di mana air pernah berubah jadi darah. Aku bertanya pada warga, tak ada yang mau menjawab, sampai akhirnya, seorang lelaki buta bernama Pak Muji, yang tinggal di dekat kebun bambu, berbisik saat aku lewat, kau harus pergi ke tepian 3 batas, tempat air sungai bercabang menjadi 3, dulu di sana penjajah membuang mayat-mayat pemberontak. Airnya merah selama 7 hari 7 malam. Dan sejak itu sungai menjadi hidup. Aku tahu, itulah tujuanku berikutnya, ke tempat di mana semuanya bermula dan mungkin, tempat di mana aku akan ditelan sepenuhnya. Hari ke-6, langit desa Tirta Langit berubah. Bukan karena mendung atau hujan, tapi karena warna langitnya kelabu mati, seperti foto hitam putih yang memudar. Udara tipis, dan angin berbau amis, seperti isi perut yang membusuk di ruang tertutup. Aku berjalan menuju tepian 3 batas, mengikuti aliran sungai yang kini seperti membisikkan sesuatu dari dasar lumpur. Di antara suara gemercik air ada bisikan, kau sudah membukanya. Kau tidak bisa kembali. Desa yang kulalui seperti mati. Rumah-rumah terkunci. Jendela tertutup kain hitam. Warga yang kulihat hanya menatap dari balik celah pintu. Mata mereka kosong, seperti sudah diserap sesuatu. Dan saat aku melewati warung kosong milik Pak Andi, yang tewas dengan kulit melilit tubuhnya, aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara anak-anak tertawa, dan suara silet menggores kayu. Aku tidak berhenti di jalan setapak menuju tepian 3 batas tertutup rerumputan tinggi dan pohon-pohon raksasa. Akar menggulung seperti urat nadi tanah, ular hitam melata, dan burung hantu menggantung mati di ranting. Di tengah hutan, udara menjadi lebih dingin dan waktu terasa berhenti. Sampai akhirnya, aku melihat sungai bercabang menjadi 3. Dan air di tengahnya merah gelap, seperti darah kering yang dicairkan kembali. Di sanalah makam air pertama dibuka. Disinilah para penjajah membuang mayat-mayat yang memberontak. Dan disinilah, menurut catatan leluhur, salah satu dari mereka berdoa untuk balas dendam. Tapi doanya dijawab oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Di tepi batu besar, aku menemukan prasasti tertulis dalam aksara Jawa kuno, dengan pahatan kasar, siranya wiji ing banyu peteng. Dumugi kunci lawang langgeng. Dudu urip, dudu pati. Yang kira-kira artinya, kau bersatu dalam air gelap. Menjadi kunci gerbang abadi. Bukan hidup. Bukan mati. Saat ku sentuh batu itu, tanganku terasa tersedot, dan aku melihat sesuatu. Penglihatan itu datang seperti arus deras menabrak batok kepala. Aku berada dalam waktu yang lain di malam hari. Tapi bukan malam yang saat ini. Puluhan tahun silam, seorang lelaki muda, aku tahu itu Arga, berdiri di tepi sungai.
Tapi dia tak sendiri. Di belakangnya, seorang dukun wanita, berjubah merah darah, dengan mata ditutup kain putih. Ia melafalkan mantra. Dan Arga dipaksa menyebut namanya sendiri 3 kali. Lalu, air sungai mendidih. Dari dasar muncul sungai makhluk berkulit beludru hitam. Wajahnya datar tanpa lubang, tapi setiap gerakannya menghasilkan suara tangisan bayi dan erangan lelaki sekarat. Makhluk itu merayap naik dan menyentuh dada Arga, dan sejak itu dia bukan lagi manusia. Aku terbangun dengan darah di telingaku, dan di seberang sungai aku melihat Arga. Tapi bukan Arga yang kukenal, tubuhnya tinggi 2 meter, kulitnya kering, pecah, seperti lumpur tua. Kepalanya terbalik, dan wajahnya terus tersenyum, meski matanya menangis darah. Ia mengenakan pakaian sekolah lamanya, tapi penuh lumpur dan sobekan aneh di dada. "Kau datang juga, Ka?" katanya, dengan suara yang menggema. "Kau tak perlu tutup gerbangnya. Karena kau adalah gerbang itu." Lalu ia melangkah, dan air di bawah kakinya membeku. Dari belakangnya muncul anak-anak, 5 atau 6 orang, semua berkepala besar dan tanpa bola mata. Mereka menggandeng tangan, menari di pinggir sungai, menyanyikan lagu tentang kematian. Aku jatuh terduduk. Arga mendekat. "Kau tahu siapa sebenarnya yang mereka panggil dulu, Ka?" "Bukan aku. Bukan penjajah, tapi darah keluarga kita sendiri. Ternyata, kakek buyut kami adalah orang yang pertama membuka gerbang untuk balas dendam. Saat penjajah membunuh keluarganya, ia bersumpah di tepi sungai. Ia tidak berdoa pada Tuhan, tapi pada roh-roh yang dilarang. Ia membuka pintu dan tidak pernah menutupnya, hingga turun ke generasi Arga. Dan sekarang ke aku." Arga menyodorkan tangannya sambil berkata, "Ambil batu yang rusak ini, jika kau bawa ke pusat sungai saat bulan gelap, kau bisa pilih. Tutup pintu, dan serahkan nyawamu. Atau biarkan terbuka, dan dunia akan jadi genangan." Aku tak menjawab. Aku hanya menatap wajahnya, dan untuk sesaat, aku merasa Arga benar-benar masih di sana. Tertahan, terkurung dan ingin bebas. Tapi tubuhnya bukan miliknya lagi. Aku kembali ke desa membawa batu segel retak, dan malam itu, aku tahu, tumbal berikutnya akan jatuh. Di malam itu warga mulai bermimpi sama. Semua melihat bayangan Arga masuk ke rumah mereka, dan satu persatu, mereka mulai mengigau. Menyebut nama-nama orang mati. Pagi harinya, 5 orang tewas. 2 gantung diri, 1 terkubur hidup-hidup oleh keluarganya sendiri yang kesurupan, 2 lainnya hilang. Di setiap lokasi kejadian, ditemukan jejak kaki lumpur yang mengarah ke sungai, dan di atas pintu setiap rumah tergores simbol berbentuk lingkaran ganda dengan 1 mata di tengah. Simbol gerbang aku hanya bisa berkata satu hal dalam jurnal harian. Kalau aku gagal, mereka tidak akan berhenti di desa ini. Sungai ini akan mengalirkan kegelapan ke setiap hulu dan hilir. Dan aku tahu malam bulan gelap akan datang sebentar lagi, dan waktuku hampir habis. Hari ke-7, desa Tirta Langit bukan lagi desa. Ia telah menjadi tempat perbatasan antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih dari sekadar roh penasaran. Air di sungai tidak mengalir tapi bernafas, dan setiap malam, semakin banyak yang hilang. Aku, Raka, duduk di dalam kamar tua kakek sambil tangan kanan menggenggam batu segel retak, dan tangan kiri menulis pesan terakhir di jurnal Arga, yang kini telah kuisi setengahnya dengan catatanku sendiri. Malam ini adalah bulan mati, tak ada bintang, tak ada langit. Hanya sungai, tulisku. Sore itu, aku keluar dari rumah. Jalan setapak yang biasa dipenuhi suara kambing dan tukang jual gorengan, kini hanya dipenuhi lumpur hitam yang lengket. Di tiap sudut rumah, terdengar gumaman tak jelas. Seperti suara orang mengaji, tapi terbalik. Beberapa warga yang kutemui tak lagi mengenal namaku, mata mereka putih, seperti permukaan air tanpa dasar. Dan rumah Mbah Sunar kini kosong, tapi dari dalamnya,
terdengar nyanyian perempuan tua, lagu Jawa kuno yang liriknya memanggil nama-nama orang mati. Di depan masjid, kulihat Pak Lurah sedang menggali tanah sendiri dengan tangan kosong. Darah mengalir dari kukunya yang terkelupas. Tapi ia terus menggali. Malam sudah mulai gelap, kabut sungai naik sampai ke atap-atap rumah, langit menjadi hitam legam, angin seperti berdesir dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Aku berjalan ke arah pusat sungai, tempat paling dalam. Pak Darmo pernah menyebutnya sebagai mulut air, tempat semua roh turun dan keluar dari pusaran dunia. Di punggungku, seutas tali janur dan dupa hitam, dan di dadaku, terukir dengan darah sendiri simbol segel tertua, yang kutemukan dalam buku kutukan milik Pak Muji, dan di tanganku, batu segel terakhir. Di tengah sungai, aku harus berdiri di atas batu pemujaan, yang kini hanya muncul saat sungai benar-benar hening. Dan malam itu, batu itu muncul sendiri, langkahku berat, air sedingin es, tapi air tidak menyentuh tubuhku. Ia menghindar, seperti menghormati, atau takut, dan di sisi seberang, Arga telah menunggu. Dia berdiri tak jauh, tubuhnya kini penuh dengan akar dan lumpur yang tumbuh seperti daging baru. Di matanya, berkedip dua pupil. Satu Arga, yang satunya sesuatu yang jauh lebih tua. "Kau datang juga, Kak," katanya. "Kau sudah tahu caranya, tapi kau belum tahu harganya." Aku tak berani bicara. Menutup gerbangnya, dan semua kembali diam. "Tapi tubuhmu akan dihuni mereka, selama-lamanya." Membuka gerbang, dan seluruh sungai akan menjadi mereka. Desa ini akan jadi telaga kematian. Pilihlah. Sebagai darah terakhir. Arga mendekat. Dan dari air, mulai muncul ratusan tangan, merayap ke atas. Ada yang kurus, ada yang bersisik, ada yang tak punya jari, hanya tulang. Di sekelilingku, air berubah jadi cermin, dan di dalamnya, aku melihat anak-anak kecil yang dulu hilang, ibu-ibu yang menangis, laki-laki tergantung. Aku menangis, tapi air mataku masuk kembali ke mata seakan sungai menolaknya. Aku berdiri di atas batu, menyalakan dupa dan mengangkat batu segel, lalu berkata, seperti yang tertulis dalam kitab, air yang dipanggil, air yang ditumbalkan, kembalikan. 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 Kepada tanah, kepada darah, kepada sunyi. Dan dari bawah, pusaran terbuka. Dan muncul, bukan roh, bukan juga manusia tapi wujud dari kemarahan. Sosok air yang tak berbentuk, tapi punya suara ribuan jeritan. Mulutnya tak di wajah, tapi di seluruh tubuh. Ia berkata, "Kau adalah gerbang dan juga kunci. Berikan tubuhmu. Atau desa ini jadi tubuhku." Dan aku melompat ke dalam pusaran, aku tak mati, tapi aku juga tak hidup, aku kini berada di dalam air, tapi airnya tak basah. Waktu di sini tidak berjalan. Aku hanya melihat wajah-wajah orang yang pernah kupanggil, atau pernah kupikirkan. Dan di balik semua itu, aku melihat Arga, ia duduk tenang. Dan kali ini, dia menangis.